Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 41 Tungku Harta Karun Yanlong. Darah Naga Api? Hati Chen Xiang bergetar. Mungkinkah tungku pil Suanyang tidak terbuat dari batu Suanyang, tetapi giok darah naga api? Seperti namanya, giok darah naga api adalah giok yang memiliki darah naga api. Naga, binatang mitos kuno legendaris yang bisa menguasai dunia, belum pernah terlihat sebelumnya. Giok darah naga api adalah batu giok yang direndam dalam darah naga api. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga dapat memancarkan energi api yang aneh, yang sangat bermanfaat bagi pil, dan tungku alkimia ini juga suci. Senjata naga. Berbicara tentang ini, pipi indah Su Miao memerah, dan dia terlihat sangat bersemangat. Bahkan Bai Yuyo, kecantikan gunung es, menunjukkan kegembiraan di wajahnya yang seperti es. Chen Xiang tahu bahwa tungku alkimia sangat kuat, tetapi dia masih bingung. Dia bergumam, apa yang begitu kuat tentang itu? Su Miao menggoda genit, dan berkata dengan suara menyanjung, bocah bodoh, kamu telah membuat banyak uang orang biasa di dunia. Semua jenis senjata magis dapat dibagi menjadi senjata fana, senjata spiritual, dan senjata harta karun. Kata-kata di atas adalah senjata peri dan senjata suci yang disempurnakan oleh makhluk abadi di langit. Dan senjata naga suci disempurnakan saat disempurnakan. Itu dicampur dengan sesuatu dari naga, itu adalah keberadaan yang sangat kuat di bejana suci. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, dan dia berkata dengan tak percaya, kalau begitu. Tungku alkimia itu berasal dari langit. Tentu saja, naga. Jika makhluk semacam ini muncul di dunia fana, seluruh dunia fana akan runtuh dan hancur karena tidak tahan dengan kekuatan yang dilepaskan oleh naga itu, kata Bai Yuyo. Benar-benar ada naga. Chen Xiang menelan ludah. Su Miao menyentuh rambut biru di dahinya dengan jari gioknya, dan berkata perlahan, tentu saja, jika Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia fana ini, Anda akan tahu betapa kecilnya Anda ketika Anda pergi ke dunia yang lebih tinggi itu. Aku akan masuk. Oke, aku benar-benar tidak tahan dengan giok darah naga api ini, saudari junior, bimbing dia untuk menerima senjata naga suci. Setelah Bai Yuyo selesai berbicara, dia menghilang dan memasuki cincin. Su Miao sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dengan senyum tipis di wajahnya, dia terlihat sangat menawan dan cantik. Dia berkata, keluarkan tungku alkimia itu, lalu teteskan darah ke atasnya. Setelah Chen Xiang mengeluarkan tungku Suanyang, dia memotong jarinya dengan pisau kecil, dan meneteskan darah ke tungku alkimia. Setelah darah menyentuh tungku alkimia merah yang halus dan cerah, semburan lampu merah tiba-tiba menyala. Pada saat itu, Chen Xiang hanya bisa merasakan banyak informasi mengalir ke dalam pikirannya. Setelah mengetahui banyak informasi tentang tungku alkimia ini, Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat. Nama tungku pil ini adalah tungku harta karun Yanlong, dan disempurnakan oleh seseorang bernama Yanlong Zi. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, tungku pil ini dapat memungkinkan orang untuk mengontrol suhu di dalam dengan lebih baik, dan juga dapat memperkuat tungku api, di bawah pengaruh giok darah naga api, api yang masuk ke dalam bisa menjadi semacam nyala api yang sangat membantu alkimia. Itu membuat orang lebih nyaman dalam alkimia. Berbicara tentang ini, Chen Xiang menjadi lebih bersemangat, dia berkata, akhirnya hal yang paling kuat adalah tungku alkimia ini tidak hanya dapat mempercepat kecepatan alkimia, tetapi juga memiliki formasi yang dapat membalikkan kekacauan yin dan yang dapat membuat waktu di dalam berjalan lebih cepat. Setelah Su Miao mendengar itu, lekuk anggun tubuhnya yang halus tidak bisa menahan sedikit gemetar, dia menatap bulan yang cerah, dan bergumam, kakak senior dan aku tidak perlu menunggu lama untuk memulihkan kekuatan kita. Tapi siapa ini? Yanlong Zi?
dia bisa menyempurnakan hal seperti itu, orang itu pasti sangat terkenal, tapi aku belum pernah mendengarnya. Su Meiyao mengerutkan bibirnya memikirkan sesuatu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saudari Meiyao, tentu saja Anda belum pernah mendengarnya, orang ini dari Tianshan. Saya biasanya memurnikan pil pencuci sumsum dalam 1,5 jam, tetapi sekarang saya pikir itu harus dilakukan. Dalam 1/2 jam, bahkan tidak perlu 1/2 jam." Chen Xiang memegang tungku harta karun Yanlong dengan antisipasi di wajahnya. Dari sudut pandang ini, kakak perempuan saya dan saya tidak perlu menunggu puluhan ribu tahun untuk memulihkan kekuatan kami. Su Meiyao memandang Chen Xiang dengan mata mengedip, dengan sedikit senyum di wajahnya yang sangat menawan. Chen Xiang sedikit linglung, dia terbatuk 2 kali, dan berkata, "Adik laki-laki saya juga sangat senang bahwa kedua saudara perempuan itu dapat memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Saya akan bekerja keras." Su Meiyao berjalan mendekat, dan membelai pipi Chen Xiang yang tampan dengan tangan rampingnya yang lembut, menyemburkan aroma seperti anggrek. Dengan senyuman di matanya, dia berkata dengan lembut, "Kamu benar-benar harta karun, kakakku sedikit menyukaimu sekarang." Mendengar suara yang mati rasa dan lembut itu, merasakan sentuhan tangan giok yang halus itu, Chen Xiang menelan ludahnya, dan berkata dengan senyum kering, "Saudari Meiyao, saya akan mulai berlatih. Saya tidak dapat mengerahkan kekuatan ini. Tungku alkimia, aku harus memiliki kekuatan yang lebih kuat." Su Meiyao mengangguk sambil tersenyum, lalu mencium pipi Chen Xiang, dan kemudian memasuki cincin, meninggalkan Chen Xiang dalam keadaan linglung. Butuh beberapa saat sebelum Chen Xiang menyentuh pipinya dengan tangannya, jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Meiyao, kecantikan tiada tara, akan menciumnya. Dia tidak pernah berfantasi tentang memiliki wanita ini, tetapi dia tahu bahwa Su Meiyao dan Bai Yuyo tidak hanya memiliki penampilan yang cantik dan wanita yang sangat kuat pada saat yang sama. Dia selalu hanya sebuah fantasi, tetapi sekarang tampaknya menjadi kenyataan. Sungguh dewa, itu membuatku gelisah. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, tetapi pada saat ini dia sangat bahagia, sungguh sangat bahagia bisa begitu dekat dengan wanita seperti Su Meiyao. Awalnya, Chen Xiang akan berlatih di malam hari, tapi sekarang dia melakukan alkimia dengan tungku alkimia seperti itu dengan senjata naga suci, tentu saja dia harus segera mencobanya. Chen Xiang membawa banyak bahan obat bersamanya. Pada saat ini, dia sedang memurnikan pil pencuci sumsum. Setelah dia memasukkan bahan obat ke dalam tungku pil, situasi di dalam tungku pil segera muncul di benaknya dengan jelas, bahkan beberapa kecil potongan bahan obat di atas teksturnya bisa terlihat jelas. Pada saat ini, Chen Xiang baru saja menuangkan nyala api ke dalam tungku pil, dan kemudian mengontrol suhu nyala api sesuai keinginannya, dan mengkonsumsi sangat sedikit kesadaran spiritual. Dia bahkan hanya bisa menggunakan sedikit kesadaran spiritual untuk memeriksa tungku pil, dan kemudian hanya berlatih di samping sendiri. Hanya pada saat inilah Chen Xiang tahu bahwa dengan tungku alkimia yang bagus, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat menyempurnakan alkimia. Tungku alkimia tingkat senjata naga untuk menyempurnakan alkimia. Setengah jam telah berlalu, tetapi Chen Xiang telah memurnikan 2 tungku pil pencuci sumsum, dan setiap tungku memiliki 4 pil. Dia biasanya hanya memiliki 3 pil paling banyak, dan tungku pil Yanlong ini memanfaatkan sepenuhnya semua bahan obat, dan di bawah percepatan waktu yang aneh, itu menghemat lebih banyak waktu, yang beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Hanya saja untuk mengaktifkan formasi misterius di tungku alkimia, ia menyerap banyak energi sejati Chen Xiang. "Saudaraku, kamu harus mulai memurnikan lebih banyak pil Gangqi sekarang, yang akan membantumu dengan cepat memasuki alam astral nyata dari tingkat ke-7 alam bela diri fana. Kamu harus tahu bahwa orang biasa tidak memiliki kondisi seperti kamu untuk mengambil banyak jumlah pil Gangqi." Su Meiyao, suara menawan itu datang.
Di mata banyak alkemis, pil Gangqi adalah pil yang relatif sulit untuk disempurnakan, dan tingkat pilnya hanya manusia kelas menengah, sehingga banyak alkemis tidak mau membuatnya, tetapi Chen Xiang tidak takut, karena dia memiliki tungku harta karun Yanlong. Bab 42 memasuki tingkat ke-7. Selama pelatihan malam hari, Chen Xiang menelan 4 pil pencuci sungsung, dan kemudian mulai menggunakan kekuatan sihir Tai Chi untuk mencerna obat. Saat fajar, dia bergegas ke toko obat dan siang untuk membeli 20 salinan bahan obat untuk memurnikan pil Gangqi. Saat ini, uang spiritual Chen Xiang pada dasarnya habis, dia telah berinvestasi di dalamnya sepanjang waktu. Selama pil King Pavilion dibuka, dia akan dapat menghasilkan uang saat menjual pil. Pada siang hari, Chen Xiang tinggal di kamar untuk memurnikan pil Gangqi. Setiap tungku sangat mudah, dan ada 6 pil, 2 tungku dalam setengah jam, dan 20 bahan disempurnakan dalam 5 jam. 120 pil Gangqi. Menurut harga terendah 5.000 koin daling untuk 1 butir, itu adalah 600.000 koin daling, dan bahan obatnya hanya sekitar 100.000 koin daling, yang menunjukkan betapa menguntungkannya alkimia. Paman Meng itu tidak tahu bagaimana mengenali Tuhan dengan darah, jadi dia tidak benar-benar mendapatkan tungku Yanlong. Jika tidak, dia pasti tidak akan memberikannya kepada Chen Xiang. Memikirkan hal ini, Chen Xiang merasa sedikit bersalah, dan kemudian dia diam-diam memberikannya kepada Meng Bo. Meng Bo, buah roh emas dan sepotong kecil neraka Ganoderma lucidum membuatnya merasa jauh lebih baik. Pada malam hari, Chen Xiang membawa pil Gangqi itu ke hutan pegunungan di luar kota, dan kemudian menelan 10 pil sekaligus, seperti makan kacang, untuk memberitahu orang lain bahwa rahangnya akan terkilir karena syok. Chen Xiang menjalankan keterampilan magis Tai Chi, memurnikan kekuatan obat, merangsang aura aneh di pil, dan perlahan merasakan jejak energi bintang di pil Ki Bintang. Setiap malam, Chen Xiang minum 10 pil untuk diolah ki sejatinya, dan pada siang hari adalah untuk mempraktikkan seni Dewa Azur Dragon dan seni Dewa Burung Vermilion di antara seni Dewa 4 Gajah, sedangkan untuk seni Dewa Harimau Putih, itu perlu dikembangkan di tempat di mana aura pembunuh sangat berat, sementara seni ilahi Xuanwu adalah atribut air. Ia harus berada di dalam air, dan ia harus memiliki kekuatan di atas tingkat ke-9 alam bela diri fana baru berfungsi. Dalam sekejap mata, asosiasi seni bela diri Wang Cheng akan segera dimulai, dan hanya tinggal 3 hari lagi. Di malam hari, bulan bersinar terang, dan langit penuh bintang. Chen Xiang terus menyerap sejumlah besar energi spiritual di pegunungan dan hutan untuk berkultivasi, dan pada saat yang sama, dia juga meminum pil energi bintang. Dia mengonsumsi banyak pil akhir-akhir ini, yang juga menutupi kekurangan energi spiritual, kekurangan lingkungan. Tubuh Chen Xiang dikelilingi oleh lapisan kabut cahaya putih samar. Kabut cahaya ini dapat memancarkan energi aneh, dan daun-daun yang berguguran akan langsung hancur berkeping-keping ketika mereka menyentuh kabut cahaya. Kabut cahaya putih itu adalah Astral Qi. Sekarang Chen Xiang telah menguasai hal-hal penting tentang bagaimana mengubah energi sejatinya menjadi astral, tetapi akan menghabiskan banyak energi sejati setelah mengecat astral. Hanya ketika energi sejati itu kuat barulah bisa terus dirilis gunakan gang sejati untuk menyerang. Pagi-pagi sekali, di hutan di luar kota, seorang pemuda perkasa dengan tubuh bagian atas telanjang sedang memukul-mukul dinding gunung berbatu yang lapuk dengan tinjunya. Angin bertiup dan gelombang udara bertiup. Tinjunya belum menyentuh gunung belum. Begitu dia menyentuh dinding, batu yang pecah terbang keluar terus-menerus, membuat suara bang-bang. Batu padat seperti itu rapuh seperti lumpur di depan tinjunya yang dibungkus dengan gang sejati. Ini adalah kekuatan tingkat ke-7 dari alam bela diri fana. Sekarang saya dapat mengubah energi sejati saya menjadi energi nyata yang saya suka. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan menginjak kakinya dengan penuh semangat, hanya untuk melihat kerikil yang dipenuhi tanah tiba-tiba retak,
kerikil hancur berkeping-keping oleh ki mengerikan yang dilepaskannya. Chen Xiang hanya merasa bahwa kekuatannya saat ini berkali-kali lebih kuat daripada saat dia berada di tingkat ke-6 alam bela diri fana. Tapi kekuatan semacam ini tidak ada artinya di sekte itu. Hanya mereka yang memiliki tingkat ke-9 alam bela diri fana yang bisa mendapatkan pijakan di sekte. Ini juga alasan mengapa Chen Xiang tidak akan pernah memberontak karena kekuatannya sendiri. Dia mengerti kebenaran. Paviliun Danwang memiliki Paman Meng, raja dan dari kerajaan Nanwu, bergabung, yang membuat reputasi Paviliun Danwang tumbuh dari hari ke hari. Meskipun belum dibuka, banyak orang yang menantikannya. Banyak orang bertanya di depan pintu simpan setiap hari saat akan dibuka. Tentu saja, karena bergabungnya Paman Meng, keluarga Yao merasakan banyak tekanan. Mereka khawatir pertumbuhan keluarga Shen karena pil King Pavilion akan mengancam posisi mereka di pil kerajaan Nanwu. Meskipun apotek dan Siang juga menjual pil, penjualannya tidak banyak, terutama menjual bahan obat, jadi Paviliun Danwang memiliki pengaruh yang kecil terhadap mereka, dan mereka juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Chen Xiang mengenakan pakaiannya dan kembali ke kota kerajaan. Dia sedang memikirkan waktu pembukaan pil King Pavilion. Dalam perjalanan kembali ke kota kerajaan, Chen Xiang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan ada orang yang bersembunyi di hutan sekitarnya. "Keluar, jangan sembunyi!" Suara Chen Xiang sangat dingin, penuh niat membunuh. Sejak dia bermusuhan dengan keluarga Yao, dia menjadi sangat waspada. Dia dibunuh oleh keluarga Yao. Begitu suaranya jatuh, swoosh, Chen Xiang mengulurkan tangannya seperti kilat, dan meraih busur dan anak panah yang ditembakkan ke arahnya, dan kemudian dia berjalan cepat seperti terbang, tubuhnya dengan gesit dan cepat melewatinya. Hutan. Chen Xiang muncul di bawah pohon dan mengedarkan gangkinya, hanya untuk mendengar, boom, dia menghancurkan pohon besar itu dengan pukulan, dan terdengar teriakan dari balik pohon besar, dan orang yang bersembunyi di balik pohon besar itu ditembak. Pukulan dominan Chen Xiang langsung meledakkannya sampai mati. Chen Xiang mengerutkan kening, perubahan di sekelilingnya berada di bawah kendalinya. Setelah dia memasuki tingkat ke-7 alam bela diri fana, kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat. Pada saat itu dia dapat dengan jelas merasakan hujan panah melalui kesadaran spiritualnya menembak ke arahnya. Dia mengangkat satu tangan secara horizontal, dan semburan gangki biru segera menyembur keluar, membentuk tembok gang untuk menghalangi di depannya, dan panah yang datang seperti badai hujan semuanya diblokir oleh tembok gang. 300 anak panah, 300 orang. Sepertinya kalian semua harus membunuhku. Wajah Chen Xiang menjadi dingin, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Kalau begitu, maka aku tidak akan sopan. Saat suara itu keluar, aura pembunuh menyapu hutan disertai angin dingin. Harimau putih adalah dewa pembunuhan. Setelah berlatih seni ilahi harimau putih, ia dapat menghasilkan aura pembunuh yang kuat, yang dapat menghalangi lawan dan memperkuat kekuatannya sendiri. Sekarang Chen Xiang telah menggunakan spirit pembunuh, paling dasar dalam seni ilahi harimau putih, hati. Hanya dengan melatih jurus ini dengan baik, Anda dapat berlatih seni bela diri lain dalam seni ilahi harimau putih. Cara terbaik dan tercepat untuk berlatih, membunuh hati, adalah dengan membunuh. Chen Xiang melepaskan kesadarannya yang kuat, dan segera merasakan bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di pepohonan di sekitarnya. Mereka tersembunyi dengan baik, tetapi masih ditemukan oleh Chen Xiang. Jangan mengira banyak orang yang bisa membunuhku. Chen Xiang mendengus dingin, tubuhnya terbang di hutan seperti hantu, kecepatannya sangat cepat, yang menyulitkan para pemanah yang bersembunyi di pohon untuk menguncinya bahkan jika itu bisa mengenai posisi sesekali, itu masih akan diblokir oleh energi bintang di tubuh Chen Xiang. Tinju Chen Xiang menyemburkan cahaya biru, dan kilat menyambar di atas tinjunya. Dia mengelak ke sisi pohon, dan meninju ke arah batang. Bum bum bum.
Seluruh pohon berkedip dengan kilat biru, batangnya meledak, semburan api dan energi meledak, bagian atas pohon hangus hitam, terbakar api, dan 6 mayat hangus jatuh dari atas. Bab 43 Seni Sihir. Chen Xiang mengeluarkan pisau besi panjang dan besar dari tas penyimpanan, melompat dengan ganas, dan dalam sekejap mata, dia terbang ke mahkota pohon besar yang jaraknya puluhan kaki, dan dia dengan panik melambaikan pisau besar di tangannya. Aliran gangki keluar dari bilahnya, dan bilah hijau Qi terbang ke mahkota pohon. Hanya beberapa teriakan yang terdengar dari dalam, dan kemudian sepotong daging berdarah jatuh dari pohon bersama dengan ranting dan daun. Beberapa orang lagi mati dalam sekejap mata. Setelah membunuh orang-orang ini, Chen Xiang yang pembunuh melayang pergi, datang ke pohon lain, dan langsung melepaskan semburan energi bintang untuk menutupi pisau panjang, membunuh pohon itu. Pohon itu mati rusak, dan 5 orang di atas pohon melihat bahwa Chen Xiang sangat kuat sekarang, jadi mereka tidak berani menghadapi Chen Xiang secara langsung saat ini, dan langsung melarikan diri. Orang-orang ini berada di sekitar tingkat kedua atau ketiga dari alam bela diri fana, dan mereka jauh lebih rendah daripada Chen Xiang dalam hal kecepatan dan kekuatan, tetapi dalam sekejap, kepala mereka semua terbang menjauh dari leher mereka. Semua orang mengungsi, dia adalah master di tingkat ketujuh alam bela diri fana. Teriakan keluar, dan banyak orang berbaju hitam melompat dari pohon dan melarikan diri ke segala arah. Orang-orang kulit hitam ini tidak tahu siapa yang akan mereka bunuh, hanya orang yang memimpin mereka yang tahu, yaitu orang yang baru saja melihat bahwa kekuatan Chen Xiang telah memasuki tingkat ketujuh alam bela diri fana, dan orang itu juga terkunci oleh Chen Xiang. Meskipun dia berada di hutan, itu tidak mempengaruhi kecepatan Chen Xiang. Kungfu ringannya telah mencapai titik kesempurnaan, dan dia bisa melompat dengan bantuan cabang dan daun kecil. Hanya dengan beberapa skimming, pisaunya menembus ke tempat itu di tubuh pemimpin, tetapi dia tidak membunuh orang itu, tetapi menggunakan metode yang diajarkan Bai Yuyo untuk memikat pikiran pemimpin dan menanyakan sesuatu dari mulutnya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Chen Xiang bertanya. Mata pemimpin itu kusam, dan dia menjawab, kami adalah anggota geng angin hitam, ayahku memintaku untuk datang. Siapa ayahmu? Chen Xiang terus bertanya. Pemimpin geng angin hitam. Chen Xiang sedikit mengernyit, dan menampar Tian Linggei pria ini dengan telapak tangannya. Setelah membunuhnya, dia mengikuti orang-orang yang melarikan diri berbaju hitam dengan langkah ringan dan cepat. Api besar telah tersulut di hutan, yang sengaja disulut oleh Chen Xiang. Selama dia menangkap seseorang di sekitarnya dengan indera ilahi, dia akan meninju ke arah itu, melepaskan Kisuzaku yang tak terhitung jumlahnya, dan mengubahnya menjadi roket, dapat membunuh beberapa orang setiap kali. Di matanya, orang-orang berbaju hitam di tingkat ketiga mortal martial realm ini sama lemahnya dengan semut, dan mereka sangat rentan, belum lagi mereka masih berada di lautan api. Ada asap tebal mengepul di hutan, dan ketika pohon besar tumbang, selalu ada jeritan, hutan seperti neraka yang membara saat ini, dan Chen Xiang adalah penguasa neraka ini. Lebih dari setengah jam berlalu, api di hutan padam, dan Chen Xiang berjalan keluar dari dalam dengan mati lemas di sekujur tubuhnya. Tidak satu pun dari lebih dari 300 orang yang selamat, dan semuanya mati di tangannya. Banyak. Tubuh Chen Xiang telah ditempa di kolam peri, dan telah meletakkan dasar yang kokoh untuk mengolah tubuh peri. Tubuhnya sangat kuat. Dengan tubuh yang kuat, ia dapat mengolah ki sejati yang lebih kuat dan lebih tebal. Geng angin hitam. Aku akan menyelesaikan akun denganmu setelah pertemuan seni bela diri di Wangcheng. Aku harus mencari tahu siapa yang menghasutmu. Chen Xiang menyingkirkan pisau panjang yang berlumuran darah, dan menggunakan sihir Tai Chi untuk menahan aura pembunuh bangun, lalu kembali ke Wangcheng. Di malam hari,
Ketika Chen Xiang kembali ke Peking Pavilion, dia sangat terkejut melihat Shen Tianhu di sini. Ayah, kenapa kamu di sini? Kulitmu sangat buruk. Apa yang terjadi? Chen Xiang buru-buru berjalan mendekat, memegang pergelangan tangan Chen Tianhu, melepaskan kesadarannya, memeriksa lukanya, hanya melihat dantian Chen Tianhu itu telah pecah, tetapi lukanya telah stabil dan sekarang perlahan pulih. Meskipun wajah Chen Xiang tanpa ekspresi, Chen Tianhu terinfeksi oleh niat membunuh di tubuhnya. Pada saat ini, Paman Meng dan Shen Luzong juga keluar. Mereka merasakan niat membunuh yang kuat, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Itu hanya dapat dipadatkan oleh banyak orang, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Chen Xiang muda memiliki aura pembunuh yang begitu menakutkan. Ayah, siapa yang melukaimu? Chen Xiang bertanya dengan dingin. Chen Tianhu dan Chen Xiang baru saja berpisah selama beberapa bulan, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Chen Xiang telah banyak berubah, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat, jadi dia menghela nafas panjang. Shen Furong, sekte itu datang untuk merekrut murid. Setelah mendengar nama ini, Chen Xiang tahu alasannya. Shen Furong ingin mencegah paviliun Danwang dibuka, jadi dia mendatangi saya dan meminta saya untuk menutup paviliun Danwang, tetapi saya tidak setuju, dan kemudian dia melukai saya dengan alasan tidak mematuhi perintahnya. Kekuatan saya tidak sebaik dia. Shen Tianhu penuh amarah. Shen Luzong berkata dengan marah, Shen Furong ini benar-benar melanggar hukum. Dia adalah sosok yang sangat tidak populer di keluarga Shen saat itu. Sekarang setelah tetua lain dari keluarga Shen pergi, dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Sungguh pria yang tercela. Mereka yang kembali dari sekte seni bela diri itu setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Chen Xiang dan yang lainnya sekarang. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, dia bersumpah untuk membuat Shen Furong membayar harganya. Meskipun kemarahan Chen Xiang tidak terlihat di wajahnya, Chen Tianhu, Shen Luzong, dan Meng Bo semuanya dapat dengan jelas merasakan kemarahannya yang mengerikan, dan kemarahan ini disertai dengan aura pembunuh yang menghancurkan hati. Cedera ayahmu telah stabil, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kata Meng Bo, saat ini dia juga tahu betapa luar biasa Chen Xiang, dan tahu bahwa Chen Xiang tidak akan pernah tinggal di dunia sekuler ini, tetapi akan pergi ke mereka yang besar berkembang di sekte. Chen Xiang mengangguk. Terima kasih, Tuan Meng, mari kita persiapkan dulu. Paviliun Raja Pil dapat dibuka dalam beberapa hari ke depan. Semakin banyak orang menghentikan saya, semakin saya ingin membukanya. Chen Xiang meninggalkan kata-kata ini. Bahkan setelah meninggalkan Peking Pavilion, Shen Tianhu dan yang lainnya tidak menanyakan apa yang akan dia lakukan. Wah, aku tahu kamu sangat marah sekarang. Aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, yang memungkinkanmu untuk menerobos ke tingkat ke-8 alam bela diri fana. Suara dingin Bai Yoyo datang. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia buru-buru bertanya, Saudari Yoyo, apa yang bisa kamu lakukan? Dia baru saja memasuki tingkat ke-7 alam bela diri fana. Jika dia ingin memasuki tingkat ke-8 dalam waktu singkat, itu sangat tidak realistis, tetapi Bai Yoyo, seorang wanita cantik yang dingin, punya cara. Bai Yoyo berkata, jika kamu tidak mengolah tubuh peri dan iblis, aku tidak akan membiarkanmu mempelajari keterampilan sihirku begitu cepat. Keterampilan iblis? Chen Xiang mengetahui dari Su Meiyao bahwa seni iblis Bai Yoyo sangat menakutkan dan kuat, dia ingin mempelajarinya sejak lama, tetapi dia harus menunggu sampai setelah alam bela diri fana. Manfaat dari seni sulap saya sangat bagus, tetapi ada juga kerugiannya, tetapi dampaknya bisa dihilangkan. Bai Yoyo mengiriminya transmisi suara, seni sulap saya disebut Devouring Demon Art, yang dapat melahap energi sebenarnya dari orang lain. Tarik napas semua energi sejati orang lain ke dalam diri Anda,
dan biarkan Anda mendapatkan kekuatan penuh dari orang ini. Bab 44 Hadiah Istimewa. Menelan kekuatan sihir. Ketika Chen Xiang mendengar nama ini, dia tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Orang yang lewat menatapnya dengan mata aneh. Jangan kaget, jika tidak demikian, kekuatan sihir saya bukanlah kekuatan sihir. Ada 3 aturan untuk melahap kekuatan sihir. Pertama, Anda tidak boleh melahap orang yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Anda. Kedua, Anda tidak boleh melahap orang baik, jika tidak Anda akan memiliki setan batin karena rasa bersalah, dan akhirnya Anda akan menjadi setan. Ketiga, Anda tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa Anda memiliki kekuatan iblis semacam ini. Jika tidak, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Mendengarkan suara dingin Bai Yuyo, wajah Chen Xiang menjadi semakin serius. Keterampilan sihir semacam ini memang kuat, dan dapat menghilangkan kultivasi orang lain, tetapi dia juga tahu bahwa jika keterampilan sihir semacam ini sering digunakan, itu akan berdampak besar pada dirinya sendiri. Setelah kamu menggunakannya sekali, kamu harus memurnikan semua zenki yang dimakan menjadi milikmu sendiri, dan membuat semua zenki yang dimakan menjadi sangat murni. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa melahap kedua kali. Suara Bai Yuyo dingin dan serius. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Untuk melakukan keterampilan sihir semacam ini juga membutuhkan sejumlah persiapan mental. Aku akan menyampaikannya padamu sekarang. Kamu harus berhati-hati saat menggunakan keterampilan sihir. Tidak boleh ada orang lain, dan mereka yang tidak kamu makan akan mati karenanya. Sementara Bai Yuyo berbicara, dia menuangkan sesuatu ke Chen Xiang melalui kesadaran spiritualnya dalam pikiran Chen Xiang. Ini adalah metode menggunakan seni iblis pemakan. Mampu melahap skill orang lain, meski skill semacam ini ganas, tapi sangat misterius, membuat Chen Xiang jatuh ke dalamnya, ingin menembus misteri skill sihir melahap ini, ingin melihat prinsipnya. Jangan mencoba untuk melihat melalui keterampilan sihir ini, apalagi kamu, bahkan aku tidak memiliki kemampuan itu. Orang yang menciptakan keterampilan sihir ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan setiap keterampilannya hebat dan menakutkan. Bai suara Yoyo penuh kegembiraan. Chen Xiang juga mengagumi orang itu. Dia berjalan menuju tempat geng angin hitam berada saat ini. Geng angin hitam adalah geng pelacur, meskipun bersih di permukaan, tetapi di balik layar itu melakukan banyak hal yang jahat. Markas geng angin hitam didirikan di kota kerajaan, yang berarti geng angin hitam harus memiliki pendukung, dan Chen Xiang curiga bahwa pendukung geng angin hitam adalah keluarga Yao. Sejak Yao Tianhua dan keluarga tetua Yao menghilang, sebagian besar geng itu telah dihancurkan, tetapi geng angin hitam belum. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa pasti ada alasannya. Diburuh oleh geng angin hitam, tentu saja Chen Xiang tidak bisa membiarkan geng angin hitam pergi begitu saja. Di sebuah rumah besar di kejauhan, terdengar semburan suara berisik dari dalam. Pada saat ini, Chen Xiang ingat bahwa pemimpin sekte angin hitam telah mulai mempersiapkan jamuan ulang tahunnya yang ke-70 beberapa hari yang lalu, dan sekarang jamuan ulang tahunnya sedang ditahan di dalam. Sudut mulut Chen Xiang sedikit terangkat, memperlihatkan senyum dingin. Geng angin hitam mengirim orang untuk membunuhnya. Dia pasti telah menerima banyak keuntungan, dan dia pikir dia telah berhasil. Meskipun ada aturan bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun dengan santai di kota kerajaan, tetapi tidak apa-apa untuk keluhan pribadi, apalagi Chen Xiang dibunuh. Rumah besar geng angin hitam terbuka, dan ada sekitar selusin penjaga di pintu. Mereka melihat bahwa Chen Xiang tidak berpakaian cukup mewah, jadi mereka buru-buru berteriak, "Siapa itu?" 10 atau lebih penjaga tercengang sejenak. Mereka telah mendengar nama Chen Xiang, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya.
mereka tidak menyangka Chen Xiang datang ke sini. Hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin geng mereka. Dan mereka, geng Angin Hitam dan keluarga Yao, sangat dekat, dan sekarang mereka muncul di sini, tujuannya bisa dibayangkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemimpin kami tidak mengundangmu, kata seorang penjaga, nadanya tidak berani begitu keras. Setelah semua, Chen Xiang mampu mengalahkan seseorang di tingkat ketujuh dari Mortal Martial Realm, dan dia masih seorang alkemis muda. Aku tidak bisa main-main denganmu. Seorang penjaga berlari penuh, seharusnya untuk melaporkan, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani, dan Chen Xiang tidak mempersulit mereka, hanya berdiri di pintu dan menunggu perlahan. Tidak butuh waktu lama sebelum kebisingan di dalam menjadi lebih tenang. Chen Xiang, yang memiliki rasa spiritual yang kuat, bisa merasakan bahwa banyak orang yang kekuatannya berada di tingkat ke-5 sampai ke-7 dari realm mortal martial perlahan mendekatinya. Hal ini membuat Chen Xiang diam-diam kagum. Dia tidak mengharapkan kegelapan seperti itu. Pemimpin Feng Gang memiliki begitu banyak orang, dan dia benar-benar mengenal orang yang begitu kuat. Dengan tangan di belakang, Chen Xiang berdiri di depan pintu dengan punggung lurus, menyaksikan sekelompok orang berpakaian mewah keluar dari pintu dengan mata tenang. Sebagian besar dari orang-orang ini terlihat seperti orang paruh baya. Meskipun Chen Xiang sudah lama berada di sini, dia tidak tahu banyak tentang keluarga seni bela diri di sini, tetapi dia dapat menebak bahwa orang-orang ini seharusnya adalah patriark atau kepala suku. Keluarga seni bela diri terkenal mereka yang memiliki status lebih tinggi dalam keluarga. Semua orang memandang pemuda yang bangga di depan mereka, dan melihat ekspresi tenang itu, mereka diam-diam memuji di dalam hati mereka. Sulit untuk percaya bahwa Chen Xiang baru berusia 16 tahun, dan ini adalah sesuatu yang pria dan wanita muda di keluarga mereka tidak bisa cocok. Tuan Chen, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya tidak ingin membuat insiden bahagia. Jika Anda memiliki hal lain, tolong bicarakan di lain hari. Pemimpin geng Angin Hitam adalah seorang lelaki tua yang kuat, mengenakan jubah yang terbuat dari kulit binatang hitam tampak megah, tetapi ketika dia melihat Chen Xiang barusan, matanya yang seperti elang berkilat kaget. Chen Xiang menangkap ekspresi kaget itu, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan berkata dengan lantang, "Gang Master, saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu. Ketika saya kembali dari luar kota hari ini, seseorang berpura-pura menjadi anggota geng Angin Hitam untuk membunuhku." Murid pemimpin geng Angin Hitam menyusut tajam, dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa mereka berasal dari geng Angin Hitam?" Sudut mulut Chen Xiang sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun ada lebih dari 300 dari mereka semua terbunuh." Hari ini, geng Angin Hitam menerima berita bahwa hutan di luar kota terbakar, dan tidak ada berita tentang 300 orang yang mereka kirim. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat dan sehat, hati pemimpin geng itu setengah dingin. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiang, kepala geng Angin Hitam menggerakkan otot-otot di wajahnya, karena 300 orang yang meninggal sangat penting bagi geng Angin Hitam mereka, tetapi dia tidak dapat mengakui bahwa mereka adalah anggota geng Angin Hitam mereka. Beberapa orang yang mengikuti di belakang pemimpin geng Angin Hitam juga memiliki wajah yang terkejut. Chen Xiang menduga bahwa mereka pasti tahu bahwa geng Angin Hitam mengirim orang untuk membunuhnya, jadi orang-orang itu pasti milik keluarga Yao. Apakah saya benar, gangster? Anda harus memeriksa dengan hati-hati kekuatan mana yang menyuruh Anda dan merusak reputasi Anda. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya memberitahu Anda berita ini, dan saya akan memperlakukannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda." Mata pemimpin klan Angin Hitam bergetar, dan matanya penuh amarah dan kesedihan, karena putranya memimpin tim ke-300 orang. Putranya berkata bahwa dia akan memberikan kepala Chen Xiang sebagai hadiah, tetapi dia tidak menyangka sekarang semua dibunuh oleh Chen Xiang. Chen Xiang, pemimpin sekte Angin Hitam tiba-tiba meraung,
dan menghentikan Chen Xiang yang baru saja akan pergi. Chen Xiang menoleh, tampak acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada sesuatu untuk pemimpin angin hitam? Suara pemimpin angin hitam bergetar, dan dia mengeluarkan 2 kata dari giginya, terima kasih, sama-sama. Chen Xiang sedikit sambil tersenyum, dia melangkah pergi. Bab 45 akan segera dibuka. Asosiasi Seni Bela Diri di Wangcheng hanya 2 hari lagi, tetapi masih belum ada berita dari Yao Tianhua, jenius dari keluarga Yao. Seluruh keluarga Yao melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Yao Tianhua adalah benih bagus yang langka di keluarga Yao mereka, meskipun dia sedikit sombong, keluarga Yao menerima begitu saja, tetapi sekarang hidup dan matinya tidak diketahui, dan tidak ada berita. Chen Xiang kembali dari kediaman Gang Angin Hitam, dia tidak melihat ayahnya di Peking Pavilion. Paman, di mana ayahku? Chen Xiang buru-buru bertanya setelah bertemu dengan Shen Luzong. Cederanya sudah banyak sembuh, jangan khawatir, dia kembali ke keluarga Shen sekarang, dan akan mengumpulkan semua cabang untuk bertarung melawan Shen Furong. Shen Luzong berkata sambil terkekeh, ayahmu bukan seorang orang yang rela melepaskannya, Shen Furong telah menghancurkan keluarga Shen, sesuai aturan klan, tidak hanya menyakiti ketua klan, tetapi juga mencoba mencampuri urusan keluarga Shen, dan juga membantu kekuatan musuh dari keluarga Shen. Berdasarkan ini, Shen Furong harus diusir dari keluarga Shen. Demi keegoisannya sendiri, Shen Furong mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Yao. Untuk menghadapi keluarga Shen, ini benar-benar membuat keluarga Shen marah. Sekarang Shen Tianhu telah menganggap Shen Furong sebagai musuh nomor 1 keluarga Shen. Hanya dengan memecahkan rintangan Shen Furong, keluarga Shen bisa menjadi lebih kuat. Wajah Chen Xiang agak serius, dan dia bertanya, Paman, Shen Furong adalah murid dari sekte seni bela diri itu. Apa yang dilakukan keluarga Shen kami adalah membuat musuh dengan sekte seni bela diri itu. Shen Luzong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, sekte seni bela diri juga memiliki aturan sekte seni bela diri, murid mereka menyebabkan masalah di sini, dan jika mereka terbunuh, mereka tidak dapat disalahkan. Murid dari sekte besar sebenarnya menurunkan diri untuk berhati-hati dari hal-hal ini, dan mereka pantas dibunuh. Jika sekte seni bela diri itu tidak memiliki aturan, mereka bisa melakukannya dengan santai. Bukankah akan berantakan jika master seni bela diri datang ke dunia biasa ini untuk mendominasi? Chen Xiang juga sangat lega sekarang, jika ini masalahnya, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lain. Paman, Peking Pavilion akan dibuka besok, biarkan Tuan Meng bersiap-siap, dan pada saat yang sama mengumumkan ke seluruh kerajaan Nanu, kata Chen Xiang keras, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Sudah ada banyak pil di Peking Pavilion, dan penjualannya dibatasi setiap hari untuk mencegah kehabisan stok. Ada banyak alkemis di Peking Pavilion, dan ada Peking Meng Boy yang bertanggung jawab, jadi Chen Xiang sangat lega. Shen Luzong juga sangat bersemangat, wajahnya yang tua penuh kegembiraan, dia sudah lama berambisi untuk memasuki kota kerajaan, tetapi tidak ada cukup tenaga, jadi dia hanya bisa tinggal di Crouching Tiger City. Untuk bisa membuka toko elisir di Royal City, dibutuhkan latar belakang yang kuat. Berita itu menyebar dengan cepat. Pavilion Peking telah menarik banyak perhatian sejak lama, karena semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarga Shen, dan keluarga Shen serta keluarga Yao bermusuhan. Untuk merebut pasar, mereka pasti akan melakukannya melawan perang harga pada saat itu, mereka akan dapat membeli pil dengan harga murah, yang merupakan kabar baik bagi para pejuang yang tidak terlalu kaya. Selama bertahun-tahun, keluarga Yao telah menjadi satu-satunya keluarga, dan Danxiang Yao Zhuang hanya menjual ramuan, dan semua orang tidak punya pilihan selain membeli pil mahal dari keluarga Yao, tetapi mereka tidak membutuhkannya sekarang, yang dapat menghemat mereka banyak uang. Pada malam hari, setelah Chen Xiang mandi, dia berganti pakaian putih dan mewah,
dan berjalan menuju Danxiang Medicine Manor. Memikirkan pemilik Danxiang Medicine Manor yang menawan, Chen Xiang tidak bisa menahan sedikit gemetar. Setelah pemberitahuan, Chen Xiang datang ke aula kecil Huai Yueyun yang penuh wewangian lagi. Huai Yueyun sudah menunggunya di sini. Ketika Chen Xiang melihat kecantikan yang menawan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Huai Yueyun hanya mengenakan gaun yang terbuat dari tile ungu, tetapi dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Melalui tile ungu, dia dapat dengan jelas melihat tubuh batu giok yang indah, payudara bundar, dan pinggang ramping. Dengan kakinya yang ramping, setiap gerakannya membuat terpikat hati pria itu, dan dia begitu menawan sehingga membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Melihat Chen Xiang kesulitan bernapas, wajahnya memerah, telinganya menusuk, dan detak jantungnya semakin kencang. "Tuan Shen, apakah gadis kecil itu cantik?" Huai Yueyun tersenyum genit, dan bertanya dengan lembut, menginjak karpet lembut dengan kaki gioknya, dan berjalan menuju Chen Xiang. Chen Xiang menelan ludah, lalu duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, meminumnya dalam sekali teguk, dan menghilangkan rasa panas di tubuhnya. Dia tidak lagi melihat Huai Yueyun yang memikat. Konsentrasi Tuan Chen benar-benar membuat gadis kecil itu mengaguminya. Jika memungkinkan, gadis kecil itu bersedia melayani Tuan Chen dan menjadi pelayannya selama sisa hidupnya. Huai Yueyun berkata pelan, wajahnya tulus, dan dia sepertinya tidak berbohong. Dengan kata lain, dia juga mengeluarkan gaun panjang seputih salju dan memakainya untuk menutupi tubuh batu gioknya yang menggetarkan jiwa. Dia sekarang tahu bahwa dia hanya mempermalukan dirinya sendiri di depan Chen Xiang. Seorang wanita berdiri telanjang di depan seorang pria, dan pria itu hanya sedikit tergoda, lalu berhenti memandangnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Huai Yueyun. "Kakak Yueyun, biarkan aku pergi, jangan mengolok-olokku. Kamu cantik dan memiliki kekuatan yang baik, mengapa repot-repot?" Chen Xiang tersenyum kecut, karena akhir-akhir ini, harga obat dan siang semuanya rendah. Dia menjual obat mujarab ke Pilking Pavilion, itu sebabnya dia datang untuk berterima kasih padanya. Dia tidak tahu bahwa pemilik desa obat aroma pil memiliki hobi yang begitu istimewa, sehingga dia suka merayu anak laki-laki lugu seperti dia. Huai Yueyun cemberut sedikit, dan mendengus pelan, "Tuan Chen, saya benar-benar ingin menjadi pelayan Anda, saya telah lama tertarik dengan pesona Anda." Chen Xiang tidak percaya pada pesona omong kosong. Qi dan lainnya hal-hal, dia tahu bahwa tujuan Huai Yueyun tidak lebih dari menyukai bakat alkimia, dan ingin memikatnya ke Danxiang Taoyuan, sebuah sekolah yang terutama berfokus pada alkimia. Chen Xiang berkata dengan senyum kering, "Tuan Hua, saya memiliki Xian-Xian sebagai tunangan saya. Anda terlalu ikonik, gadis kecil itu akan cemburu. Saya tahu Anda memandang rendah saya." Huai Yueyun menertawakan dirinya sendiri. "Kamu apa yang ingin Anda datangi kepada saya?" Chen Xiang mengeluarkan sepotong kecil neraka Ganoderma lucidum, menyerahkannya kepada Huai Yueyun, dan berkata dengan serius, "Yueyun, ini terima kasih saya atas diskon yang Anda berikan ke Pavilion Danwang. Saya berharap kita bisa terus bekerja sama di masa depan. Lebih baik kau menjual harga obat mujarab sedikit lebih tinggi." Huai Yueyun begitu saja menerima neraka Ganoderma lucidum seukuran ibu jari, meski hanya ada sedikit, tapi itu sangat berharga. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Shen benar-benar murah hati. Gadis kecil itu pasti akan melakukan apa yang Tuan Muda Shen katakan. Jika apotek dan siang ini benar-benar milik saya pasti akan memberi Anda semua obat mujarab secara gratis." Chen Xiang terkejut, melihat wajah cantik dan mempesona itu, diam-diam memikirkan apakah akan menerima Huai Yueyun sebagai pelayan, tetapi dia masih khawatir wanita ini memiliki tujuan lain. "Pavilion Raja Pil akan dibuka besok, dan paman saya akan memimpin semuanya.
Saya ingin mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri Wang Cheng. Jika nyaman bagi Anda, maka saya akan mengiklankan Paviliun Raja Pil. Chen Xiang tertawa. Tidak masalah, Yueyun pasti akan melakukannya. Hua Yueyun seperti pelayan saat ini, yang membuat Chen Xiang sedikit tak tertahankan. Dia mengobrol dengan Hua Yueyun beberapa kata dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Chen Xiang melarikan diri, mata indah Hua Yueyun berkedip, dan dia berkata dengan genit, dia benar-benar anak yang sulit, kartu truf terakhir tidak berguna baginya. Semakin dia seperti ini, semakin aku ingin mendapatkannya. Chen Xiang datang untuk berlatih di luar kota seperti biasa. Tujuannya adalah membiarkan keluarga Shen memasuki kota kerajaan dan menjadi keluarga seni bela diri yang kuat, kemudian dia bisa pergi ke sekte itu dengan ketenangan pikiran, seperti untuk Pilking Pavilion, dia tidak perlu repot sekarang ada begitu banyak. Karena ada Raja Alkimia Meng Bo dan Shen Luzong yang duduk sebagai penanggung jawab, dan Hua Yueyun diam-diam mendukungnya, dia hanya perlu merasa nyaman untuk meningkatkan kekuatannya. Bab 46 Permusuhan Baru. Chen Xiang baru saja memasuki tingkat ke-7 dari alam bela diri fana, dia perlu menstabilkan kultivasinya sekarang, ini akan memungkinkannya untuk melakukan seni iblis pemakan dengan lebih lancar. Keesokan harinya, Chen Xiang meninggalkan pegunungan dan kembali ke Wang Cheng, dia juga ingin tahu tentang volume penjualan Paviliun Raja Pil. Chen Xiang sedang berjalan di jalan, dan melihat Paviliun Raja Pil dari kejauhan, tetapi itu tidak semenarik yang dia harapkan, yang membuatnya merasa aneh, jadi dia buru-buru berjalan. Ketika dia datang ke pintu masuk Paviliun Raja Pil, Chen Xiang hanya melihat kekacauan di dalam, wajah Shen Luzong penuh amarah, dan dia memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan barang-barang yang berantakan. Legiun Pilking dihancurkan, Chen Xiang sangat yakin akan hal ini. Paman, aku kembali. Chen Xiang bergegas, menatap Shen Luzong yang pucat, mengerutkan kening dan bertanya, Paman, siapa yang menyakitimu? Chen Xiang juga penuh amarah sekarang, dia memutuskan bahwa selama dia pergi, begitu Shen Luzong mengetahui siapa yang melakukannya, dia segera pergi untuk membalas dendam dan membuat orang-orang membayar mahal. Shen Furong menyakitiku. Orang-orang dari geng angin hitam bertanggung jawab atas kehancuran, dan mereka juga melukai beberapa pekerja di toko. Tuan Meng dan beberapa alkemis melakukan alkimia di retret, jadi mereka baik-baik saja. Pada saat ini, Shen Luzong. Chen Xiang bergegas, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Chen Xiang mengetahui bahwa itu adalah geng angin hitam, wajahnya sangat suram, dan hatinya penuh amarah. Sebelum geng angin hitam mengirim orang untuk membunuhnya, dia belum menetap, tapi sekarang dia datang ke sini untuk bertarung lagi. Chen Xiang berkata dengan dingin, Paman, biarkan aku pergi, aku akan membersihkan geng angin hitam bersama-sama, dan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Katakan padaku untuk membuatnya siap berperang dengan keluarga Yao. Keluarga Shen kami akan jika Anda ingin mendapatkan pijakan di kota kerajaan, Anda harus membunuh keluarga Yao, yang juga dapat menghalangi kekuatan lain. Anda hanya pergi sendiri? Aku akan menemanimu, kata Shen Luzong. Tidak, Anda harus membicarakannya dengan Tuan Meng terlebih dahulu. Legiun Raja Pil akan tetap terbuka. Siapapun yang membuat masalah akan dibantai. Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia segera pergi. Meskipun Paman Meng dan Shen Luzong tidak sekuat Shen Furong, tetapi jika Anda ingin bertarung bersama, maka Shen Furong tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Sepanjang jalan, Chen Xiang mendengar banyak tentang Paviliun Raja Pil. Banyak orang lebih kecewa, karena harga pil di Paviliun Raja Pil jauh lebih rendah daripada Yeojia. Industri farmasi pasti akan sangat terpengaruh, jadi keluarga Yao menggunakan tindakan tegas untuk menutup Paviliun Raja Pil.
Meskipun metode seperti itu tidak bermoral dan bahkan biadab, tidak ada yang peduli, karena keluarga Yao memiliki banyak kekuatan di kota kerajaan, dan tidak ada yang mau memusuhi keluarga Yao. Yao Jia, tunggu aku. Wajah Chen Xiang muram, dan dia sangat marah. Ada banyak penjaga di gerbang rumah klan Angin Hitam. Ketika mereka melihat Chen Xiang mendekat, mereka buru-buru mengeluarkan senjata di tangan mereka. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Chen Xiang berdiri tanpa ekspresi di gerbang rumah geng Angin Hitam, mengepalkan tinjunya, menyemprotkan lampu hijau keluar dari tubuhnya, menyemprotkan petir keluar dari lampu hijau, dan berderit suaranya benar-benar menakutkan. Tidak ada yang mau mati, para penjaga dikejutkan oleh energi sejati yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Mereka tahu bahwa mereka seperti semut di depan Chen Xiang, jadi mereka segera menyingkirkannya. Pintunya tertutup rapat, dan Chen Xiang berdiri di pintu, matanya bersinar dengan kilat, dia menjerit teredam, dan tinjunya yang memadatkan guntur naga hijau yang kuat dan petir Zenki terbanting, seperti dua naga raksasa yang bertabrakan di sana, di atas gerbang. Bum-bum, dari lengkungan kayu tebal tiba-tiba berubah menjadi berkeping-keping, dan asapnya anjlok, membuat para penjaga gemetar. Jika mengenai mereka, mereka akan berubah menjadi beberapa bagian. Ini adalah kekuatan kelas 7 dari alam bela diri Fana, hanya dengan begitu dia pasti menggunakan Stellar Ki. Seorang penjaga segera berteriak kaget setelah melihat Chen Xiang memasuki Menshan. Kultivasi Chen Xiang dikabarkan berada di tingkat ke-6 dari alam bela diri Fana, tetapi sekarang di tingkat ke-7, yang terlalu mengerikan. Para penjaga diam-diam menghela nafas lega, jika mereka menghentikannya sekarang, mereka pasti akan melakukannya. Mati. Memasuki Menshan, Chen Xiang dipenuhi dengan aura ganas, dia sudah menumbuhkan niat membunuh, tetapi sekarang dia penuh dengan niat membunuh, dan aura pembunuh yang disekresikan sebelumnya tiba-tiba muncul, menakuti banyak pelayan dan pelayan di sepanjang jalan, berbaring di tanah. Ini adalah kekuatan membunuh hati, menghalangi lawan dengan aura pembunuh. Siapa yang akan membuat masalah bagi geng Angin Hitam? Teriakan keras terdengar, dan Chen Xiang menghentikan gerakannya. Pavilion dan Wang, Chen Xiang. Geng utusan keluarga Yao, hari ini aku harus membuat geng Angin Hitammu menghilang di kota kerajaan, kata Chen Xiang dengan suara berat. Saya melihat cahaya pedang berkedip tinggi di langit, seseorang memegang pedang besar, melompat dari kejauhan, dan memotong kepala Chen Xiang. Chen Xiang hanya mendengus jijik, dan melambaikan tangannya dengan ringan, guntur cian meledak dari tangannya dengan petir yang tebal dan kuat, tentang orang yang tinggi di langit, hanya untuk mendengar ledakan, tiba-tiba, semburan kabut darah meledak. Ini Lei Gang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Banyak orang dari geng Angin Hitam yang datang juga melihat kabut darah mengambang di langit dan pisau baja patah, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan yang begitu mengerikan. Bunuh semua orang kuat di geng Angin Hitam mereka sampai tidak ada sampah yang tersisa. Chen Xiang berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri Fana. Tidak jarang master tingkat ini bergerak, belum lagi Chen Xiang masih berlatih keterampilan magis, dan memiliki energi nyata dari atribut 5 elemen. Kamu benar-benar menjebak dirimu sendiri, Chen Xiang. Hari ini aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Kamu membunuh anakku, aku akan mengorbankan kepalamu untuknya. Kata suara penuh kebencian. Chen Xiang berdiri di tengah taman besar. Dia dikelilingi oleh orang-orang berpakaian hitam, pemimpin sekte Angin Hitam juga muncul di depannya, dan di sampingnya ada beberapa orang dengan pakaian mewah. Yang mengejutkan Chen Xiang, Hua Gaoyun, penguasa kota Wangcheng, juga ada di sana, dan ada seorang pemuda di belakang Hua Gaoyun, yang seharusnya adalah putranya. Chen Xiang mencibir dan berkata, putramu diizinkan untuk membunuhku, dan aku tidak diizinkan untuk membunuhnya? Terlebih lagi, dia masih membawa 300 orang,
tapi dia masih dibunuh olehku satu persatu. Mereka adalah sekelompok sampah, dan mereka tidak memiliki siapapun untuk disalahkan. Seperti yang diharapkan dari putra keluarga Shen dalam rumor, apakah kamu tidak tahu situasi keluarga Shenmu saat ini? Ayahmu yang tidak berguna telah terluka, dan pavilion Raja Pil telah dihancurkan, dan kamu masih berani datang ke pintu. Itu hanya mendekati kematian. Seorang pria paruh baya berbaju emas berkata sambil mencibir. Seluruh tubuh Chen Xiang bergetar, dan lampu listrik yang mengejutkan keluar dari seluruh tubuhnya. Dia menatap pria paruh baya dengan mata penuh kebencian, dan berkata, "Kaulah yang baru saja mengatakan sampah ayahku. Jadi bagaimana jika itu aku? Ingat nama saya Wang Yishan, kepala keluarga Wang." Pria paruh baya itu berkata dengan bangga. Keluarga Wang adalah keluarga seni bela diri di kota kerajaan, tetapi kesan Chen Xiang tidak terlalu kuat, hanya saja keluarga di kota kerajaan ini memandang rendah keluarga di luar kota, jadi tentu saja mereka tidak menerimanya. Keluarga Shen serius. HMPH, jadi itu hanya keluarga anjing yang menjilati pantat keluarga Yao, jadi menurutku itu sesuatu. Chen Xiang mencibir, bukan hal yang aneh bagi keluarga kecil ini untuk menjilat keluarga Yao. Kecil, beraninya kamu menghina keluarga Wang, aku akan menghapusmu hari ini. Wang Yishan sangat marah. Meskipun kata-kata Chen Xiang kasar, itu adalah kebenaran. Ada begitu sedikit bunga, silakan minta bunga, tolong kumpulkan. Bab 47 Kehancuran. Wang Yishan meraung, tubuhnya seperti nyala api emas, memadatkan, energi sejati raja, yang unik dari keluarga Wang, hanya merasakannya terasa sangat kuat, dia mengambil beberapa langkah, meraung, tinju emas menghantam kekosongan setelah memukulnya, energi yang kuat keluar dari tinju, dan itu datang ke Chen Xiang dalam sekejap mata. Setelah gengki ini meledak, lempengan batu di tanah tiba-tiba menjadi hancur, dan jurang yang dalam muncul di bajak, yang membuat orang gemetar ketika melihatnya. Jika kekuatan semacam ini adalah tentang orang, bukankah itu akan menghancurkan orang? Beraninya kamu menjadi patriark di level ini? Ayahku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Chen Xiang tersenyum menghina, dan dengan lemparan ganasnya, dia menampar Qi yang datang pada saat itu. Semua orang tidak bisa tidak terkejut dengan desakan mereka, tangan baru Chen Xiang terlalu mudah, seperti mengusir lalat, tetapi begitu saja, itu melarutkan energi yang membuat takut semua orang. Ketika Chen Xiang melambaikan tangannya sekarang, gengki muncul dari tangannya, dan dia dapat dengan mudah menyebarkan gengki Wang Yishan, itu hanya menunjukkan bahwa gengki Chen Xiang berkali-kali lebih kuat dari geng Wang Yishan. Tembakan Wang Yishan yang sangat percaya diri terhapus oleh lemparan lembut Chen Xiang, yang membuatnya bertanya-tanya apakah kigannya belum sepenuhnya dimainkan sekarang, tetapi celah di tanah memang ada. Memikirkan hal ini, dia berbudi luhur, dia menyadari bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tepat ketika Wang Yishan dan yang lainnya berada di lentera, sosok Chen Xiang lewat, dan dia datang ke Wang Yishan kecepatan yang mengerikan ini mengejutkan orang lagi. Sebelum Wang Yishan bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang parah di perutnya, dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat lengan yang terbungkus energi sejati dengan warna biru menembus perutnya dan menonjol dari punggungnya. Ah, teriak Wang Yishan, dan Chen Xiang juga menarik lengannya saat ini. Dia menggunakan cakar naga hijau, dan energi aslinya berubah menjadi cakar naga. Setajam baja, belum lagi daging dan darah, meski bebatuan keras juga bisa dengan mudah ditembus. Lengannya terbungkus energi sejati, jadi tidak berlumuran darah, menatap Wang Yishan yang berbaring di depannya, Chen Xiang berkata dengan dingin, "Cepat, ini adalah keluhan antara aku dan geng angin hitam, kamu memintanya dengan campur tangan, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, dan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Shen kita."
Wang Yishan sangat terkejut dengan kekuatan Chen Xiang. Meskipun dia kesal, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia dengan enggan merangkak pergi dan meminta seseorang untuk membawanya pergi dari rumah geng angin hitam. Mata Chen Xiang terpaku, guntur biru dan kilat menari-nari di matanya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia melirik orang-orang di sekitar Master Klan Angin Hitam satu persatu, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin menyusahkan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Anda dan saya tidak punya keluhan, dan saya tidak ingin membuang energi saya untuk bertarung dengan Anda." Penguasa kota Hua Gaoyun berada di tingkat ke-8 alam bela diri fana, jauh lebih kuat dari Wang Yishan, tetapi setelah melihat serangan Chen Xiang, hatinya bergejolak. Jika dia menghadapi Chen Xiang, bahkan jika dia bisa menang, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dia bisa mencapai posisi penguasa kota, jadi dia secara alami dapat melihat ini keluarga Shen tidak mudah dipusingkan. Tanpa basa-basi lagi, Hua Gaoyun membawa putranya dan pergi. Adapun pemimpin geng angin hitam, dia tidak perlu terlalu khawatir, karena dia tahu bahwa setelah hari ini, geng angin hitam tidak akan ada lagi. Pemimpin sekte angin hitam menyaksikan orang-orang yang dia undang pergi satu persatu, merasa sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani meledak. "Berikan padaku, dia hanya satu orang." Pemimpin klan angin hitam meraung, mengeluarkan tombak hitam, dan bergegas menuju Chen Xiang. Dengan raungan dari Chen Xiang, itu seperti raungan naga yang marah. Geng udara yang kuat berpusat pada Chen Xiang seperti gelombang air, beriak ke segala arah. Kemanapun ia pergi, batu dan bata di tanah hancur, dan bunga-bunga, tanaman dan pepohonan di taman itu seperti ombak, seperti dihantam oleh ribuan pisau, tetapi orang-orang yang bergegas ke sana kemari tiba-tiba berteriak, mengeluarkan darah dari 7 lubang, tertutup bekas luka, dan semuanya jatuh ke tanah. Langkah Chen Xiang adalah meledakkan energi bintang yang tebal dalam bentuk getaran sonik meskipun konsumsinya sangat besar, kekuatan dan jangkauan kerusakannya sangat mencengangkan. Hanya pemimpin geng angin hitam yang bisa berdiri diam. Ribuan anggota geng angin hitam lainnya jatuh ke tanah, menyebabkan banyak korban. Pemimpin geng Feng merasa sangat ketakutan, dia baru sekarang tahu jenis apa pria yang sedang diganggu oleh Black Wind Gang mereka. Haha. Pemimpin Hei Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu tertawakan?" Chen Xiang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Karena keluarga Yao tidak akan membiarkan keluarga Shen Anda pergi, keluarga Shen Anda akan musnah." Pemimpin sekte angin hitam berkata sambil menyeringai, dan pada saat ini, Chen Xiang melintas di depannya, memadatkan ki sejatinya, dan mengubahnya menjadi Geng Qi. Dengan pukulan yang kuat, pemimpin klan angin hitam dikirim terbang, menabrak sebuah rumah di kejauhan. Chen Xiang buru-buru terbang, bergegas ke dalam rumah, meletakkan tangannya di atas kepala pemimpin angin hitam, dan berteriak di dalam hatinya, "Menelan seni iblis!" Itu tidak buruk, tapi dia benar-benar rentan terhadap monster Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya bagi Chen Xiang untuk melakukan Devil Devouring Art ini, dan dia merasakan sejumlah besar energi sejati mengalir dari lengannya dan mengalir ke tubuhnya. Tidak nyaman, tapi dia menahannya. Pemimpin klan angin hitam meraung keras, dia ngeri di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan dapat mengekstraksi energi sejati dari tubuh orang lain dan menghirupnya ke dalam tubuhnya sendiri. Seni bela diri semacam ini adalah sangat menakutkan, bahkan sekte ortodoks akan menghukumnya ketika melihatnya punah. Tubuh Chen Xiang telah ditempa di Immortal Demon Tan, dan itu sangat kuat. Tulang, otot, dan meridian di tubuhnya semuanya dapat menahan Zenki Agung yang tiba-tiba digunakan, dan tidak akan meledak karenanya. Ini juga alasan mengapa Bai Yuyo tidak berani mengajarkan keterampilan sihir Chen Xiang begitu saja, karena keterampilan sihir memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh. Hanya dalam waktu singkat,
semua energi sejati yang telah dipupuk oleh pemimpin klan Angin Hitam selama beberapa dekade diserap oleh Chen Xiang, dan sebagai akibatnya pemimpin klan Angin Hitam mati, itu akan sangat menyusahkan. Chen Xiang tidak punya waktu untuk menjarah geng Angin Hitam saat ini, tetapi buru-buru membakar tubuh pemimpin geng Angin Hitam, dan pergi dari sini. Jika orang-orang dari keluarga Yao datang sekarang, dia akan sangat merepotkan. Dia punya terburu-buru untuk mencerna energi sejati. Kekuatannya saat ini sebanding dengan tingkat ke-8 seni bela diri fana. Tingkat kekuatan ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa seluruh kerajaan Nanwu dapat menghitung tingkat ke-8 seni bela diri fana. Di halaman belakang paviliun Danwang, setelah Chen Xiang kembali, dia memasuki ruang rahasia di bawah tanah yang dalam. Shen Luzong melihat wajah serius Chen Xiang dan tidak banyak bertanya, dan Meng Bo masih mundur untuk berlatih alkimia. Jika tidak, paviliun Danwang tidak akan diserang hari ini. Berita tentang geng Angin Hitam dimusnahkan dengan cepat menyebar ke seluruh Wangcheng. Di pagi hari, paviliun Raja Pil diganggu oleh geng Angin Hitam, tetapi dihancurkan pada siang hari, dan Chen Xiang yang melakukannya sendiri. Orang-orang di kerumunan semua kagum dengan kekuatan Chen Xiang, dan sekarang mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Chen Xiang. Meskipun ada banyak pembunuhan, mereka tidak masuk akal, dan tidak ada yang mau campur tangan dalam masalah ini. Meskipun ada istana dan kaisar, mereka tidak berani memprovokasi orang-orang kuat itu. Mereka sangat sadar akan ahli seni bela diri. Betapa mengerikan kekuatannya. Bab 48 Alam Kekuatan Ilahi. Meskipun geng Angin Hitam dimusnahkan, tidak banyak pergerakan dari keluarga Yao. Geng Angin Hitam adalah pesuruh keluarga Yao. Temukan para jenius dan penatua yang telah lama hilang dari keluarga obat mereka. Paviliun Pilking dengan cepat dibersihkan dan dibuka kembali. Setelah geng Angin Hitam dimusnahkan, orang-orang di Wangcheng juga dikejutkan oleh kekuatan paviliun Raja Pil, dan sekarang mereka berbondong-bondong ke paviliun Raja Pil untuk membeli pil. Harga obat mujarab jauh lebih murah daripada obat mujarab Yaojia, yang sangat mempengaruhi industri obat mujarab Yaojia. Sebagian besar prajurit yang perlu membeli pil tidak terlalu kaya, dan mereka tidak memiliki keluarga di belakang mereka. Mereka mati-matian mencari uang untuk membeli pil untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi di mata mereka, mereka dapat memilih mana yang lebih murah, dan ada Nanwu di paviliun Raja Pil. Raja Pil negara bertanggung jawab, yang membuat orang-orang ini lebih nyaman. Obat fana kelas rendah menjual lebih banyak, tetapi obat kelas menengah jarang, karena obat kelas menengah jauh lebih mahal, dan obat fana kelas tinggi bahkan lebih sedikit dibeli oleh orang biasa. Karena pasokan berkelanjutan obat mujarab murah dari apotek Aroma Pil, ini sangat mengurangi biaya Pil King Pavilion. Bahkan jika dijual dengan harga murah, akan ada banyak keuntungan. Untuk uang obat mujarab yang diperolehnya, Chen Xiang tidak akan pernah menginginkannya. Semuanya disimpan, digunakan untuk perputaran paviliun Danwang. 1 hari kemudian, Chen Xiang masih memurnikan ki sejati yang dimakan. Ki sejati dari pemimpin klan Angin Hitam sangat keruh. Dia mengeluarkan banyak kotoran darinya, dan akhirnya menyempurnakan ki sejati murni menjadi miliknya. Proses ini akan menghabiskan waktu. Dantian Chen Xiang sudah penuh dengan energi sejati, sekarang dia terus-menerus mengompresi energi sejati untuk menyimpan lebih banyak di dantiannya, dan pada saat yang sama mencapai tingkat ke-8 alam bela diri fana. Menjalankan seni ilahi Tai Chi, diagram Tai Chi yang di dantian Chen Xiang berputar dengan cepat, dan energi sejati terus-menerus masuk ke dalam diagram Tai Chi, dan kemudian dipecah menjadi 5 elemen oleh diagram Tai Chi yang, dan dikirim ke dalam 5 kelompok energi sejati. Alam bela diri fana tingkat ke-8, alam kekuatan ilahi. Itu adalah untuk membiarkan indera ilahi dan energi sejati menyatu bersama, biarkan energi sejati memiliki semangatnya sendiri, energi sejati akan menjadi lebih kuat, dan energi yang terkondensasi akan lebih kuat, bahkan lebih kuat dari energi tingkat ke-7 fana.
Seni bela diri. Untuk melangkah ke tingkat ke-8, pertama-tama seseorang harus memiliki energi sejati yang kuat dan kesadaran spiritual yang kuat. Setelah Chen Xiang melahap energi sejati dari pemimpin sekte angin hitam, energi sejati sudah sangat kuat, dan ketika tubuhnya ditempa oleh kolom setan abadi, rohnya sangat panjang, dan sekarang kesadaran spiritualnya tidak lemah. Selama dia menguasai metode menggabungkan kesadaran spiritual dan energi sejati, dia dapat menerobos. Pada tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, setiap kali terobosan dibuat, tampaknya membuka pintu tahap sebelumnya dapat diledakkan dengan kekuatan kasar, tetapi yang terakhir tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keterampilan tertentu, yaitu kecerdasan. Pada saat ini, Chen Xiang sudah memiliki kekuatan yang cukup. Selama dia menguasai metode fusi energi sejati dan kesadaran spiritual, dia dapat membuka pintu itu dan melangkah ke tingkat ke-8 alam bela diri fana, alam kekuatan ilahi. Menjalankan keterampilan sihir Taiji, merasakan misteri keterampilan sihir, energi sejati dan kesadaran spiritual dalam tubuh Chen Xiang perlahan bergabung dengan pikirannya, kesadaran spiritual yang tak terlihat, energi sejati yang berwarna-warni. Dua kekuatan kuat ini bergabung bersama, seperti ledakan di tubuh Chen Xiang, melahirkan aliran kekuatan yang kuat, terus-menerus memengaruhi meridian, otot, dan tulang di tubuh. Boom, muncul di benak Chen Xiang, seolah-olah sebuah pintu dibuka, aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuhnya dari pintu yang terbuka, membuat kekuatannya semakin kuat. Chen Xiang tiba-tiba membuka matanya, dua cahaya putih keluar dari matanya, dan kabut keemasan yang menempel di tubuhnya perlahan menghilang. Pada saat ini, matanya jernih, dan debu halus di tanah tampak berada di depan matanya. Namun, dia tidak merasa itu berisik. Sebaliknya, dia dapat dengan jelas membedakan kata-kata yang diucapkan oleh banyak orang dari suara-suara sangat bising ini. Pada saat kritis, Chen Xiang melangkah ke tingkat ke-8 dari alam bela diri fana, alam kekuatan ilahi. Dia hanyalah seorang anak laki-laki yang akan berusia 17 tahun. Asosiasi Seni Bela Diri Wang Cheng, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, didirikan untuk orang-orang di bawah usia 20 tahun di seluruh negeri. Selama Anda memenangkan tempat pertama, Anda tidak hanya akan mendapatkan yuan sejati peringkat teratas PIL, tetapi juga mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan sekte seni bela diri itu. Hadiah yang sangat menarik. Anda harus tahu bahwa PIL level roh sangat mahal, dan umumnya tidak untuk dijual. Hanya mereka yang membutuhkannya yang dapat membuat janji dengan alkemis, dan ada risiko kegagalan, apalagi level roh kelas atas PIL esensi sejati. Pil sejati Yuan mengandung zenki murni dalam jumlah besar. Setelah meminumnya, Anda hanya perlu memurnikannya sedikit untuk mendapatkan zenki dalam jumlah besar. Anda tidak perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Ini adalah cara untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Obat yang bagus. Ada banyak orang yang mendaftar ke Asosiasi Seni Bela Diri Wang Cheng, tetapi sangat sedikit orang yang dapat lulus penilaian, hanya 40 orang. Dapat dilihat seberapa tinggi persyaratan dari Asosiasi Seni Bela Diri Wang Cheng. Dalam ujian, hasil Chen Xiang adalah yang terbaik. Dia menghancurkan batu pengukur gaya dengan satu pukulan, tidak dapat mengukur kekuatan yang sebenarnya. Hanya saja semua orang tidak melihat kedatangan Chen Xiang. Ada kerumunan besar orang di lapangan Yaojia, semuanya mengelilingi platform kompetisi bundar yang tingginya 6 kaki dan lebar lebih dari 20 kaki. Ada 39 anak laki-laki dan perempuan berdiri di atasnya, dan masih ada kekurangan Chen Xiang. Saya mendengar bahwa dia memusnahkan geng angin hitam yang jahat 2 hari yang lalu. Apakah dia akan terluka dan tidak dapat datang? Kata seseorang di atas ring. Itu sangat mungkin. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte angin hitam juga memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari alam bela diri fana.
Chen Xiang muda sangat mungkin kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan dengan dia. Kata orang lain. Yah, tidak ada yang melihatnya muncul di Peking Pavilion 2 hari ini. Sepertinya dia tidak bisa datang, sayang sekali. Satu orang menghela nafas. Orang-orang di alun-alun semua datang untuk menonton kompetisi seni bela diri Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang tidak datang, banyak orang sangat kecewa. Ini membuat anak laki-laki dan perempuan yang bangga di atas panggung sangat kesal, karena penonton mengira itu Chen Xiang datang setelah itu, saya pasti akan mendapatkan tempat pertama. Sementara semua orang berdiskusi, seorang pemuda berpakaian hitam, dengan alis pedang dan mata berbintang, penuh tekad di antara alisnya, perlahan-lahan melangkah menaiki tangga menuju ring. Melihat pemuda tampan dengan wajah tenang ini tiba-tiba muncul, alun-alun itu tiba-tiba sunyi, lalu seruan meledak, Chen Xiang akhirnya datang, yang membuat semua orang heboh. Di antara 40 anak laki-laki dan perempuan di atas panggung, Chen Xiang paling menonjol, karena mereka berpakaian sangat sederhana, hanya celana ketat hitam biasa, sementara yang lain berpakaian sangat mewah, tetapi dalam hal temperamen dan bentuk tubuh, mereka tertinggal di jauh belakang Chen Xiang. Chen Xiang memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia dewasa dan stabil, dengan hanya senyum tipis di wajahnya, sementara anak laki-laki dan perempuan lainnya semuanya sombong dan sombong, seolah-olah tidak ada yang bisa menatap mata mereka. Memandang itu membuat orang sangat tidak nyaman, jadi semua orang masih merasa bahwa Chen Xiang terlihat lebih nyaman. Bab 49 Leng Youlan. Chen Xiang melangkah ke tingkat ke-8 alam bela diri fana, dan kesadaran spiritualnya menjadi lebih kuat. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada 2 tingkat ke-7 alam bela diri fana di panggung seni bela diri, salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan pakaian emas, yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Yang lainnya adalah wanita berambut putih, wanita itu sangat cantik, dengan rambut lembut diikat ekor kuda. Dia ramping dan dia memiliki penampilan yang sangat cantik, dia terlihat dewasa dan glamor, tetapi wajahnya dingin dan sombong. Dia mengenakan celana ketat hitam seperti Chen Xiang, pakaian itu dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang berapi-api, tetapi kualitas setelan itu jauh lebih baik daripada Chen Xiang. Wanita ini sangat enak dilihat, karena dia memiliki rambut putih yang aneh, penampilan yang dewasa, sosok yang panas, wajah yang cantik, dan temperamen yang mulia dan sombong, jadi Chen Xiang harus melirik lagi. Sekarang umumkan aturannya. Babak pertama akan diadakan hari ini. 40 dari kalian akan dibagi menjadi 8 grup, 5 di setiap grup, dan 1 pemenang akan dipilih dari setiap grup untuk berpartisipasi di final. Seorang lelaki tua berteriak, ini adalah sesepuh keluarga Yao. 5 orang berdiri di platform kompetisi dan bertarung bersama. Selama siapapun yang berdiri di platform kompetisi sampai akhir, dia akan menjadi pemenang grup ini. Aturannya sangat sederhana. 5 orang bertarung di platform kompetisi. Orang terakhir yang berdiri di atas panggung menang. Tetua dari keluarga Yao mulai membaca beberapa aturan kompetisi seni bela diri. Yang utama adalah trik tercela diperbolehkan dan pembunuhan tidak diperbolehkan. Kemudian mulai membagi menjadi beberapa kelompok. Chen Xiang tidak bersama 2 orang mortal martial realm itu, dan dia berada dalam satu kelompok dengan 4 pria berusia 19 dan 20-an, semuanya berada di puncak tingkat ke-6 mortal martial realm. Terobosan sudah dekat. Chen Xiang menebak bahwa ini sengaja dibuat oleh keluarga Yao, hanya untuk membiarkannya tersingkir di babak pertama. Pada saat ini, Chen Xiang juga mengetahui identitas dari 2 lapisan ke-7 alam bela diri fana. Nama gadis itu adalah Leng Youlan, dan dia adalah putri seorang jenderal terkenal di kerajaan Nanwu. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia terlihat sangat dewasa. Ini membuat Chen Xiang diam-diam mendecakkan lidahnya. Dan anak laki-laki lainnya bernama Song Nanming, adalah putra sulung kaisar, pangeran kerajaan Nanwu.
Dia berusia 20 tahun ini dan memiliki kekuatan puncak tingkat ke-7 dari alam bela diri fana. Dibandingkan dengan Leng Youlan, itu adalah tertinggal jauh, karena Leng Youlan baru berusia 14 tahun. Chen Xiang adalah kelompok terakhir, dan juga kelompok yang paling tidak adil, karena hanya Chen Xiang yang berusia 16 tahun, dan yang lainnya berusia 19 dan 20 tahun, semua orang dapat melihat bahwa ini sengaja diatur oleh seseorang. Jika dia bertarung sendirian, Chen Xiang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan tempat pertama, tetapi di babak sistem gugur 5 orang yang bertarung, Chen Xiang kemungkinan besar akan kalah. Jika Chen Xiang masih berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri fana, maka dia akan agak khawatir, tetapi sekarang dia berada di tingkat ke-8 dari alam bela diri fana, dia memiliki kekuatan yang kuat, dan dia dapat membuat alun-alun bergetar. Menghentakkan kakinya, kekuatan 5 elemen ki sejati telah mendekati tingkat ke-9 dari alam bela diri fana. Chen Xiang juga tidak menyangka bahwa setelah dia menerobos ke tingkat ke-7 alam bela diri fana, dia akan memasuki tingkat ke-8 alam bela diri fana hanya dalam beberapa hari. Sangat menghargai pesona keterampilan sihir ini. Chen Xiang berdiri di bawah panggung, menyaksikan 5 orang bertarung di atas panggung, mengamati seni bela diri yang mereka gunakan, di matanya yang membara. Ketika orang-orang itu menampilkan seni bela diri, dia dapat dengan jelas melihat ki yang sebenarnya mengalir di meridian di tubuh mereka. Dapat dilihat dengan jelas bahwa hal yang paling sulit untuk dicuri dalam seni bela diri adalah hukum keberuntungan, tetapi sekarang Chen Xiang dapat merasakannya dengan indera spiritualnya yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk dengan mudah meniru seni bela diri orang lain. Kelima orang di atas panggung semuanya berkerumun di tengah, dan tidak ada yang mau berada di tepi. Begitu mereka jatuh dari panggung, mereka akan tersingkir. Saat ini, mereka bertarung dengan kacau di tengah. Jenis ini huru-hara juga membutuhkan sejumlah kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Kadang-kadang bahkan jika Anda harus menghadapi serangan 4 orang, dan Anda harus melawan balik dengan cepat saat melawan, Anda dapat melihat kemampuan seseorang untuk menggunakan dan merespons bela diri seni. Meskipun seni bela diri yang dilakukan oleh 5 murid terkenal di atas panggung membuat orang-orang yang hadir tercengang, tetapi Chen Xiang memandang rendah mereka, meskipun mereka semua baik, mereka memiliki terlalu banyak kekurangan, jadi saya tidak tahu apa yang dia pelajari mereka secara diam-diam. Babak pertama berakhir dengan cepat. Pemenangnya kuat, dengan energi sejati yang banyak, dan bisa bertahan hingga akhir. 4 lainnya dikeluarkan atau mundur secara otomatis karena energi sejati mereka habis. Anak laki-laki dan perempuan ini semuanya berada di tingkat ke-6 dari alam bela diri fana di mata banyak orang, mereka semua jenius dan kuat, tetapi Chen Xiang tahu bahwa anak laki-laki dan perempuan di atas panggung umumnya memiliki pondasi yang buruk, pondasi yang tidak stabil, dan kurang semangat. Tidak cukup murni, meskipun dia memiliki seni bela diri yang bagus, tetapi dia tidak dapat menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak dapat menggunakannya dengan benar. Lagi pula, mereka semua manja, dan mereka semua ditawarkan sebagai harta. Siapa yang akan bersusah payah berlatih seni bela diri? Pikir Chen Xiang, tidak banyak orang seperti dia yang berlatih mati-matian di tengah-tengah malam. Pada saat ini, giliran pangeran kerajaan Nanwu, Song Nanming naik ke atas panggung, dia berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri fana, dan 4 lainnya hanya berada di tingkat ke-6 dari alam bela diri fana. Dengan keuntungan dari seni bela diri tingkat ke-7, dia dengan cepat menjatuhkan 2 lainnya dari ring dengan energi sejatinya yang kuat, dan semua orang yang hadir berseru. Saat ini giliran putri sang jenderal. Begitu Leng Youlan naik ke atas panggung, banyak pria menatap sosoknya yang berapi-api. Leng Youlan mengenakan celana ketat hitam, kakinya lurus dan ramping, penuh elastisitas, dia dengan penampilan yang tidak lagi sesuai dengan usianya, sosok yang dewasa dan anggun, serta temperamen dingin dan angkuh yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Sulit membayangkan bahwa dia hanyalah seorang gadis berusia 14 tahun.
Zenki, gadis ini sangat aneh. Chen Xiang mengerutkan kening dan mengerang. Su Meiyao berkata, gadis ini memiliki denyut es dan api. Saya tidak tahu tingkat apa dia. Energi sejati yang dia kembangkan haruslah energi sejati es dan api. Kombinasi dari dua energi sejati yang saling menahan ini menjadi sangat aneh. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Jika Anda melihatnya membakar, kemungkinan besar api dapat membekukan Anda. Bagaimanapun, gadis kecil ini tidak sederhana. Yang terbaik adalah jika Anda berteman dengannya. Murid Chen Xiang menyusut, dan dia menatap gadis di atas panggung. Gadis yang terlihat dewasa dan menawan itu diam-diam terkejut di dalam hatinya. Orang yang bisa mendapatkan penegasan Su Meiyao tentu tidak terlalu buruk. Mulai! Begitu suara itu jatuh, semua orang melihat bahwa Leng Youlan di panggung kompetisi tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, berlari bolak-balik di panggung kompetisi, menyeret hantu hitam panjang dengan kecepatan luar biasa, lidah mengklik, dan 4 orang di atas panggung juga tercengang. Chen Xiang mengerutkan kening, dia hampir tidak bisa melihat wajah cantik dan serius Leng Youlan dengan jelas, tapi itu membuat matanya sangat lelah, dan kecepatan ini mengejutkannya. Ada suara, bang, dan seseorang di atas panggung tiba-tiba terbang keluar. Meskipun semua orang tidak dapat melihat bagaimana orang itu ditembak jatuh, mereka tahu bahwa itu pasti ditembak jatuh oleh Leng Youlan, yang secepat sebuah bayangan. Dan Chen Xiang dapat melihat bahwa Leng Youlan yang menendang orang itu dengan kekuatan yang sangat kuat, dan menendang orang itu. Segera setelah itu ada teriakan satu demi satu. Leng Youlan memanfaatkan kecepatannya yang begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, melancarkan serangan mendadak dan menggebrak panggung satu persatu. Leng Youlan berhasil memasuki perempat final, selanjutnya adalah grup terakhir. Teriak sesepuh keluarga Yao. Akhirnya giliran Chen Xiang. Semua orang tahu bahwa Chen Xiang harus menghadapi 4 orang di tingkat ke-6 dari Realm Mortal Martial. Mereka semua berusia 20 tahun dan telah tinggal di Realm Mortal Martial selama bertahun-tahun. Secara alami, kekuatan mereka adalah jauh lebih kuat dari para pemuda itu. Ini sangat tidak menguntungkan bagi Chen Xiang. Bab 50 dibunuh. Chen Xiang melangkah ke arena kompetisi dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia tidak merasa cemas karena lawannya adalah 4 orang dewasa. Ketenangan dan kepercayaan diri ini membuat orang kagum. Meskipun keempat pria yang berdiri bersama Chen Xiang di arena seni bela diri semuanya berusia 20 tahun, mereka semua sedikit lebih pendek dari Chen Xiang, dan tubuh mereka tidak setebal tubuh Chen Xiang, tampaknya Chen Xiang jauh lebih kuat dari mereka. Leng Youlan di antara penonton juga menatap Chen Xiang dengan serius di atas panggung, dengan hati-hati mengukur Chen Xiang dengan sepasang mata yang dingin dan indah, mencoba melihat melalui Chen Xiang, tetapi dia sama sekali tidak merasakan Chen Xiang. Xiang memancarkan napas. Mulai! Begitu suara itu jatuh, keempat pria itu bergegas menuju Chen Xiang pada saat yang sama, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan meninju pada saat yang sama. Tinjunya dipenuhi dengan energi sejati yang kental, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa keempat tinju itu melonjak ke polosan yang menakutkan dipancarkan. Keempat tinju dengan kekuatan yang menakutkan ini sepertinya mampu merobohkan gunung. Dengan tangan di belakang punggungnya, Chen Xiang berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, dan melihat 4 pukulan dengan keras mengenai tubuh Chen Xiang, semburan gelombang udara meletus, embusan angin ditarik, dan seluruh arena seni bela diri terguncang keras, hampir roboh. Pada saat itu, hati semua orang sepertinya telah berhenti. 4 kepalan tangan yang menakutkan seperti itu mengenai target pada saat yang sama. Apalagi orang, saya khawatir balok besi itu akan hancur. Tapi tidak ada seorang pun di Chen Xiang, masing-masing 4 tinju mengenai dada dan punggungnya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, dia masih berdiri di sana dengan ekspresi santai. Ini membuat seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi. Semua orang tercengang, ekspresi keheranan. Leng Youlan mengerutkan kening, dan menatap Chen Xiang,
tetapi wajahnya yang dewasa dan sombong penuh kejutan. Bahkan jika dia menghabiskan semua energinya yang sebenarnya, dia mungkin hampir tidak dapat menahan 4 pukulan yang menyerang pada saat yang sama. Tidak hanya apakah Chen Xiang tidak menggunakan energi aslinya untuk melawan, dapat dikatakan bahwa dia tidak siap sama sekali, jadi dia dengan santai menurunkan ke-4 pukulan itu. Chen Xiang tidak menggunakan energi sejatinya, saat ia melangkah ke tingkat ke-8 dari alam bela diri fana, tubuhnya yang telah ditempa dalam Immortal Demon Tan menjadi lebih kuat, dan serangan tingkat ke-6 dari alam bela diri fana adalah tidak menyakitkan baginya. Yang paling mengejutkan tentu saja 4 orang yang menyerang Chen Xiang. Ketika pukulan mengerikan mereka mengenai tubuh Chen Xiang, mereka menghilang diam-diam seperti batu yang tenggelam ke laut, membuat mereka meragukan kekuatan mereka sendiri, dan lawan menahannya dengan fisiknya. Tubuh! Mereka semua mundur satu demi satu, dan mereka dapat dengan mudah menjatuhkan orang yang mereka serang pada saat yang sama. Orang dapat membayangkan kekuatan mereka sendiri, dan mereka pasti sangat kuat. Mata Chen Xiang membelalak, dan aura pembunuh yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, membuat ke-4 orang itu merasa kedinginan, seolah-olah jatuh ke neraka yang penuh dengan pembunuhan, dan Chen Xiang adalah dewa pembunuh, yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Turun sendiri, atau kamu akan dipukuli olehku. Niat membunuh melintas di sudut mulut Chen Xiang, itu benar-benar menakutkan. Itu adalah semacam aura pembunuh yang dimiliki oleh Slaug Tringhart, dikultivasinya dari seni dewa harimau putih, yang dapat membuat orang-orang membawa tekanan mental. Begitu kata-kata Chen Xiang jatuh, ke-4 orang itu segera melarikan diri di bawah kedok kesadaran pembunuhan Chen Xiang yang menakutkan. Mereka telah disiksa hingga mengalami gangguan mental, dan mereka tidak berpikir untuk melawan. Sejak awal, Chen Xiang bahkan tidak bergerak, jadi dia menakuti ke-4 pria itu dan masuk 8 besar. Hasil seperti ini mengejutkan semua orang, dan semakin menekan mereka yang masuk 8 besar menghadapi monster seperti Chen Xiang. Peluang mereka untuk menang menjadi semakin kecil. Langkah selanjutnya adalah memilih 4 kelompok orang untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Ini masih merupakan keputusan internal keluarga Yao, dan Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, bersaing dengan siapapun sama saja, dan tidak peduli bagaimana keluarga Yao membuat gerakan kecil, itu benar, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Lawan Chen Xiang ternyata adalah keturunan dari keluarga Yao, dan dia tampaknya adalah kakak laki-laki Yao Tianhua, bernama Yao Chong, di tingkat ke-6 alam bela diri fana. Ini mengejutkan Chen Xiang, tetapi dia menduga bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Keluarga Yao paling tahu kekuatannya, tetapi secara tak terduga mengatur orang-orang dari keluarganya sendiri untuk melawannya. Pasti ada yang salah dengan itu. Sebagian besar murid keluarga Yao sedang menanam ramuan atau mempelajari teknik alkimia. Pada awalnya, mereka akan tertinggal dari yang lain dalam hal kekuatan. Yao Tianhua dari keluarga Yao tidak hanya dapat membuat alkimia, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang baik, tapi sekarang dia hilang oleh karena itu, tidak ada pengakuan luar biasa yang bisa ditawarkan Yao Jia. Kekuatan keluarga Yao terutama menggunakan pil untuk memperkuat keluarga lain dan menarik banyak prajurit untuk menetap di keluarga Yao. Chen Xiang masih pertandingan terakhir, dan hanya ada 2 pertandingan di pagi dan sore besok, dan tidak ada hubungannya dengan Chen Xiang, jadi dia tidak pergi, dia merasa lebih baik berlatih alkimia. 2 hari kemudian, setelah makan siang, Chen Xiang berjalan menuju rumah Yao meskipun dia tidak pergi untuk melihat kontes antara kemarin dan pagi ini, dia masih mengetahui pemenang pada akhirnya, Putra Mahkota dan Leng Youlan menang, dan mereka ini akan menjadi grup dan akan bertanding besok pagi. Kompetisi seni bela diri antara Putra Mahkota dan Putri Jenderal Besar sangat menarik. Saya harus datang dan melihatnya besok. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, dan berjalan ke arena seni bela diri, menunggu Yao Chong untuk mengambil panggung. Meskipun banyak keluarga seni bela diri di kerajaan Nanu, mereka masih memiliki pasukan,
karena di perbatasan mereka sering diserang oleh beberapa orang barbar. Untuk kontes antara Chen Xiang dan Yao Chong, semua orang berpikir bahwa Chen Xiang akan menang, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa keluarga Yao membiarkan Yao Chong bersaing dengan Chen Xiang. Itu hanyalah tugas tanpa pamrih. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa membuat Tianhua kalah telak, saya harap saudara Shen akan menunjukkan belas kasihan nanti. Yao Chong mendatangi Chen Xiang dan berkata dengan senyum di wajahnya. Yao Chong terlihat agak mirip dengan Yao Tianhua, dengan sedikit kesombongan di alisnya, tetapi dia terlihat jauh lebih stabil daripada Yao Tianhua. Chen Xiang tidak berharap murid-murid keluarga Yao bersikap sopan kepadanya, jadi dia juga berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita bertukar pikiran. Mengatakan itu, keduanya mundur. Mulai! Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba menangkap sedikit kejahatan dan kelicikan di mata Yao Chong. Chen Xiang terkejut, dia tahu pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Yao Chong adalah yang pertama menyerang, dan terbang di depan Chen Xiang dengan satu langkah. Tinjunya terbungkus api yang membara, panas mengepul, dan zenki yang tebal dan menghanguskan muncul. Melihat tinjunya jatuh, Chen Xiang segera mengelak, tetapi pada saat itu seluruh tubuhnya lemas, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan energi sejatinya, yang membuatnya ketakutan. Wajah Yao Chong tiba-tiba penuh dengan keganasan, dan dia berkata dengan suara rendah, Chen Xiang, kamu sudah selesai. Saat berbicara, sepasang tinju apinya jatuh ke tubuh Chen Xiang seperti tetesan air hujan, memukuli Chen Xiang dengan gila-gilaan, tetapi dalam sekejap beberapa saat, tubuh bagian atas dan kepala Chen Xiang terkena pukulan keras itu. Bajingan ini sebenarnya berada di tingkat ke-7 alam bela diri fana. Chen Xiang tidak berharap Yao Chong bersembunyi begitu dalam. Yang membuatnya paling marah adalah bahwa Yao Chong menggunakan trik tercela padanya, membuatnya tidak dapat memobilisasi kebenarannya. Energi merasa lemah. Tubuh fisik Chen Xiang bisa dikatakan kuat, meskipun dia ditinju oleh tingkat ke-7 alam bela diri fana, dia tidak terluka parah, yang juga mengejutkan Yao Chong. Ketika kamu baru saja berbicara, kamu menyemprotkan racun yang tidak berwarna dan tidak berasa dari mulutmu? Itu melumpuhkan meridianku, sehingga energi sejatiku tidak dapat dikeluarkan melalui meridian, kan? Chen Xiang berbisik, menggunakan sepasang tangannya jelas dan mata tenang menatap Yao Chong. Yao Chong tidak berharap Chen Xiang menemukan triknya begitu cepat, tetapi dia tidak menjawab, dan masih meninju Chen Xiang dengan gila. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.